Saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang. Saya ke Pak Catur. Pak Catur, pemerintah menyatakan sekitar 2018-2019 ya Pak Andi ya, tidak akan ada kenaikan harga listrik. Tapi sementara di satu sisi kita juga mendengar berita PLN juga cukup besar untuk menyediakan listrik bagi masyarakat, bebannya cukup luar biasa. Apa tanggapan Anda Pak? Apakah memang ini demi masyarakat atau karena tahun politik ada aspek politiknya? Ya semuanya bingkainya politik. Ya, itu kan kalau politiknya, Anda orang DPR pasti ya, banyak politiknya tahu dibungkus diturunkan menjadi suatu kebijakan. Itu sah-sah saja, ya. Sah-sah saja pemerintah menjamin harga tidak naik. Entah nanti kalau 2020 ya. Tapi yang jelas kita di DPR sudah menghimpun semuanya stakeholder supaya energi kita ini mahal karena apa? Karena PLN ini beli dengan harga pasar, energi primernya itu kemarin. Terus kemudian jualnya di pack gitu. Itu maka ada perlakuan khusus. Ya, maka namanya PLN negara kan, perusahaan listrik negara. Makanya negaranya itu sesuai konstitusi kita minta bahwa bumi air kekayaan alamnya dipergunakan oleh negara, dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu artinya apa? Ya masyarakat itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Ya, maka kalau tadi disampaikan bahwa reserve berapapun dimakan itu karena emang sekarang masih kekurangan gitu. Yang kelebihan itu kalau programnya itu mulus semua, terus kemudian pertumbuhannya seperti sekarang ini, pertumbuhan konsumsi listriknya seperti sekarang ini, mesti PLN bisa kolaps itu. Maka kalau kolaps gelap semua Pak. Oh iya, karena karena ini kan monopoli ini satu perusahaan. Tapi saya optimis lah ya. Misalnya kemarin tuh saya datang ke lapangan, kalau transmisi dari Sumatera Selatan sampai ke Sumatera Utara ini Aceh, nyambung sampai Aceh, itu beban itu bisa terdistribusi dengan baik ya. Jadi Sumatera dan Jawa. Nah, yang terakhir ya, dari semua kelistrikan ini yang paling tidak sering dibicarakan itu adalah konservasi energi. Padahal kita pernah meneliti ya, mengumpulkan teman-teman peneliti itu di PLN itu kalau dilakukan konservasi energi dengan benar, maka efisiensi itu bisa ditingkatkan, banyak yang bisa dihemat gitu. Bisa sampai 40% gitu. Gitu. Itu bisa minta saya concern pemerintah di situ. Pak Rahim, sebagai closing statement di acara ini Pak terkait dengan target PLN, kemudian adanya PLN juga tidak bisa menaikkan harga sampai 2019. Kalau PLN nggak bisa menaikkan sampai 2019 ya rakyat senang pasti gitu. Tapi kan masalahnya yang sulit adalah jangan sampai PLN rugi, kan begitu. Nah, mana yang lebih berat, tidak merugikan PLN atau tidak memberatkan masyarakat? Oleh karena itu PLN harus meningkatkan efisiensinya, termasuk yang bocor-bocor di dalam apa segala macam itu. Nggak ada lain. Kalau itu terlalu longgar ya, termasuk juga tadi proyek udah ngambang, udah telat apa segala macam, banyak tapi terus suruh jalan nggak dipotong, itu perlu biaya ke PLN lagi. Nah, kayak gitu tuh harus ditegasin. Pak Benny, singkat saja Pak terkait dengan ekonomi dan juga suplai listrik Indonesia. Pak. Ya, saya lihat Presiden Jokowi sudah berupaya ya untuk mendeliver yang terbaik. Saya kira pekerjaan membangun 35.000 megawatt ini memang nggak bisa selesai dalam 2 tahun atau 3 tahun, 5 tahun. Bahkan untuk yang 600 megawatt ke atas barangkali butuh 4-6 tahun ya. Kalau gas mungkin ya 8 bulan. Jadi dari awal tahu ini semua. Tapi kalau Presiden tidak punya target juga salah juga. Nah, oleh sebab itu, kalaupun sekarang ini barangkali ini masalah komunikasi, apakah harus nyala tahun 2019 ya toh. Kalau nyala siapa yang menggunakan, siapa yang menyalakan? Kan itu harusnya industri dan rakyat. Ya, konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga sekarang ini rumah tangga sudah 95% lebih
sudah terlistriki. Yang tahun 2014 baru 84%. Saya kira suatu prestasi yang bagus. Nah, sekarang ikuti ritme pertumbuhan industri ini. Kalau perlu yang kita minta industrinya di boosting. Oke. Dengan perizinan-perizinan yang lebih mudah, dari ease of hulu doing sampai hilirnya business. beres. Oke. Oh iya dong. Iya. Pak Andi, singkat saja Pak terkait closing statement terkait dengan yang jelas bahwa proyek pemerintah ini. dari program ini meningkatkan rasio elektrifikasi, kemudian aksesibilitas masyarakat meningkat berkaitan dengan energi, harga yang terjangkau, affordable, dan kemudian kita concern kepada bauran energi dengan membangun banyak energi baru terbarukan. Oke. Sekarang ini sudah energi baru terbarukan itu sudah mencapai 12-13%. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Benny. Harusnya lebih dari itu. Oke, terima kasih Pak Catur, terima kasih Pak Abdur Rahim atas waktu yang bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Selamat malam saudara, sampai jumpa.